Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Palangkaraya tahun 2020, Angkatan 3. Nomor peserta PPG 206103257867, NIM PPG 206100219513. Berasal dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 4 SDS Asoka Widya Pemangkat, hari Senin tanggal 30 November tahun 2020 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Tim, tolong dinyalakan speakernya. Alfian juga. Alfian. Sudah. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, untuk memulai pelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, Ibu minta kepada Ananda Marvin untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Marvin. Berdoa bersikap anjali. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Ananda Marvin. Nah, Ibu absen dulu ya. Di sini sudah hadir Alfian, Kim. Iya, hadir. Kemudian Vanessa. Iya, sudah hadir semua. Nah, sekarang Ibu minta Nini untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ananda Nini. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, mulai. Indonesia bangsa airku, di sanalah aku berdiri, jalanku ibuku. Indonesia tanah airku, marilah kita berbangsa. Indonesia bangsaku, hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. Indonesia anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, baik. Terima kasih. Nah, Ibu akan menampilkan media. Sudah kelihatan gambarnya anak-anak? Anak-anak, gambarnya sudah kelihatan? Suara Ibu jelas tidak? Jelas. Jelas. Temanya sudah ada? Sudah. Sudah ya.
Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pahlawan. Kemarin kita belajar tentang pahlawan. Siapa nama pahlawan kemarin yang kita pelajari? Pangeran Iya, pintar. Pangeran Diponegoro, salah satu pahlawan Indonesia. Sifat kepahlawanan apa yang dapat kita contoh dari Pangeran Diponegoro? pantang Pantang menyerah. Ya, apalagi sifatnya berani. Iya. Nah, baik. Kita akan mempelajari tokoh pahlawan selanjutnya ya. Kita mulai ya. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan membaca teks tentang Sultan Hasanuddin pada aplikasi Zoom Meeting, siswa dapat mengumpulkan 4 fakta yang sudah diketahui dan 2 fakta yang ingin diketahui dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengumpulkan informasi tentang Sultan Hasanuddin, siswa dapat menganalisis 2 sikap nilai kepahlawanan Sultan Hasanuddin dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa dapat menemukan 2 peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan membaca teks, siswa mampu menganalisis 2 peninggalan kerajaan di masa Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang sifat cahaya, siswa dapat merumuskan 1 sifat cahaya dengan tepat. Yang terakhir, keenam, melalui kegiatan mengamati sifat cahaya, siswa dapat menemukan 1 contoh manfaat sifat cahaya yang dapat dipantulkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk itu Ibu minta anak-anak untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menyimak materi yang Ibu sampaikan dengan baik, karena pelajaran pada hari ini sangat penting bagi pengetahuan kita semua ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Sebentar. Nah, sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Ada yang tahu siapa tokoh pada gambar yang sekarang kita amati? Sultan Hasanuddin. Iya, Sultan Hasanuddin. Siapakah Sultan Hasanuddin? Sultan Raja Goa dari Sulawesi Selatan. Iya, pintar sekali. Yang menjawab Vivi ya. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa dari Sulawesi Selatan. Nah, berikut ini adalah teks mengenai fakta tentang Sultan Hasanuddin. Tulisannya? Ya. Silakan Vivi dibacakan, Nak. Yang Sultan lain nyimak ya. Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa, Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka Latendri Tato sudah seperti keluarga kandung sendiri. Sultan Hasanuddin
mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan raja-raja kecil di sekitar kerajaannya. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Iya, baik sekali. Terima kasih Ananda Vivi telah membacakan teks mengenai Sultan Hasanuddin. Nah, ini adalah teks bacaan mengenai riwayat Sultan Hasanuddin. Nah, anak-anak, kemarin Ibu sudah membagikan LKPD, ya. LKPD tentang Sultan Hasanuddin. Di situ tugasnya adalah anak-anak mengisi tabel, yaitu yang pertama mengisi tabel tentang apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin, dan tabel berikutnya adalah apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Ada LKPD-nya? Nah, ada yang sudah menjawab? Marvin? Sultan Hasanuddin dijulukan ayam jantan atau ayam jago oleh Belanda. Dijuluki ya. Coba diulangi lagi Marvin. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan atau ayam jago oleh Belanda karena keberaniannya. Iya. Apa yang ingin Marvin ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Penyebab kekalahan Sultan Hasanuddin pada Perang 12 April 1668. Iya, itu yang ingin diketahui dan yang telah diketahui oleh Marvin tentang fakta mengenai Sultan Hasanuddin. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau membacakan jawabannya? Jessica? Apa yang Jessica ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Kemudian, apa yang ingin Jessica ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Iya, benar. Nah, jadi itu merupakan beberapa fakta tentang Sultan Hasanuddin. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, nanti untuk mengetahui lebih banyak tentang fakta mengenai Sultan Hasanuddin, anak-anak sekalian bisa mencari informasinya melalui internet. Dicari di Google bisa bisa ditemukan ya fakta mengenai Sultan Hasanuddin. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, sifat kepahlawanan apa saja yang dapat kita contoh dari Sultan Hasanuddin? Ini berdasarkan teks yang dibacakan tadi. Ayo. Berani. Pantang menyerah. Kemudian apa lagi? Iya, nah baik sudah paham ya mengenai Sultan Hasanuddin. Selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar raja-raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Nah, Sultan yang tadi sama Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda.
Kedua raja ini merupakan raja yang memerintah pada masa kerajaan Islam. Berikut ini adalah beberapa peninggalan raja-raja pada masa kerajaan Islam. Nah, anak-anak, peninggalan sejarah lain dari raja-raja pada masa pemerintahan Islam, ya, anak-anak bisa menggunakan internet, mencari informasinya menggunakan internet atau buku-buku lain. Nah, anak-anak cari apa saja peninggalan sejarah dari raja-raja Islam, yaitu Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Kemudian manfaat peninggalan raja-raja tersebut untuk masyarakatnya di daerah setempat. Paham? Itu ada di LKPD yang telah Ibu bagikan. Silahkan dijawab pertanyaannya ya, diisi pada kolom. Paham ya pertanyaan Ibu? Ya. Saya, Bu. Sudah ada yang menjawab? Jawab. 1. Peninggalan Sultan Hasanuddin. Ya. Adalah Museum Bantwa. Ya. Dijadikan tempat objek wisata dan wisata pendidikan. Iya, benar. Bukan segini. Sebentar. Sebentar. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Kelihatan? Tolong disimak ya, duduknya yang rapi, tetap fokus pada kegiatan belajar kita hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nggak boleh sini. Nanti nggak pakai. Ya, kayaknya. Coba Ukraina. Ayo Marvin, duduknya yang rapi Marvin. Perhatikan HP-nya. Iya. Nah, kita kembali lagi pada materinya. Tadi kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Tadi merupakan video pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Baik, Ibu lihat anak-anak sudah ada yang merasa bosan. Nah, untuk itu Ibu minta kita tepuk PPK dulu ya. Supaya semangat ya. Siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius. Sendiri. Gotong royong. Integritas. Ya, pintar. Salam PPK. Cerdas. Berkarakter. Menyenangkan.
Luar biasa hebat. Luar biasa. Hebat. Iya. Hebat. Mana Nini? Hebat. Biasanya Nini semangat. Ayo, yang semangat ya Nini, Vivi. Sifat-sifat cahaya seperti pada percobaan dalam video pembelajaran yang telah Ibu share pada PowerPoint-nya. Nah, yang pertama sifat cahaya adalah merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening seperti pada percobaan tadi. Yang ketiga, yang C, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, hubungan antara cahaya dan penglihatan, di mana benda dapat kita lihat karena adanya cahaya yang memantul pada benda ke mata kita, sehingga kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita, ya. Kalau lampu mati bisa melihat enggak? Bisa melihat benda-benda tidak? Tidak. Ya, jadi Tidak. untuk dapat melihat benda-benda di sekitar kita, kita memerlukan cahaya. Ya, jadi pada malam hari karena tidak ada cahaya matahari, kita menyalakan lampu supaya dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Paham ya anak-anak ya? Nah, Iya. Ya, Bu. selanjutnya ayo berdiskusi. Nah, di sini Ibu akan membentuk anak-anak sekalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompoknya Ibu minta 2 orang. Ya, nanti kita bagi. Ayo, Marvin. Sen, perhatikan HP-nya. Alfian juga fokus pada HP-nya ya. Nah, sekarang kita berdiskusi, sudah Ibu bagi kelompoknya, anak-anak bisa berkomunikasi menggunakan WhatsApp. Ya, bisa berkomunikasi, bisa bertanya jawab dengan teman satu grupnya dengan menggunakan WA ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada senter, cermin. Nah, dilihat ini cahayanya. Kemudian ini lagi. Ayo disimak gambarnya. Nah, baik, lihat. Sudah disimak? Sudah. Perhatikan gambar. Diskusikan sifat cahaya apa yang ada pada gambar. Apakah cahaya dapat menembus benda bening, atau cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, atau cahaya dapat dibiaskan? Paham? Silahkan jenis cahaya apa yang ada pada gambar. Diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Ibu kasih waktu. Silahkan dikerjakan. Nah, bisa bertanya jawab dengan temannya menggunakan WA ya, bisa telepon atau di WA temannya. Kira-kira ini apa ya, sifat cahaya apa yang ada pada gambar? Marvin? Yang mantul. Sudah ada yang menjawab? Sudah. Sen, perhatikan HP-nya. Alfian? Sudah. Sudah? Bu. Iya. Siapa yang ingin menjawab? Kelompok siapa? Saya, Bu. Iya, kelompok Nini. Silakan dibacakan hasil diskusinya, Nini. Cahaya pada gambar tersebut adalah cahaya dapat dipantulkan. Iya, sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Terus? Contoh sifat cahaya dapat dipantulkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita karena terkena pantulan cahaya. Iya, benar sekali. Kemudian kita ke kelompok yang lain ya, nanti baru kita simpulkan. Ada lagi kelompok lain yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok Vivi? Contohnya pada saat kita bercermin Sifat cahayanya apa di situ? dapat dipantulkan. Iya, sifat cahaya pada gambar dapat dipantulkan, sama ya dengan jawaban kelompok Nini. Contoh sifat cahaya dapat dipantulkan dalam kehidupan sehari-hari apa jawabannya? Cermin. Iya, ketika kita bercermin ya. Kenapa dengan cermin?
Jawabannya adalah ketika kita bercermin, kita dapat melihat gambar kita atau bayangan kita pada cermin ya. Terima kasih jawabannya. Kemudian ada lagi yang ingin menjawab? Kelompok siapa lagi ini? Enggak ada. Oh, Anda diskusi Kak Marvin. Ayo kelompok siapa lagi? Apa ya? Iya, jadi benar sekali ya. Pada gambar di layar membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, pada saat cahaya senternya lurus ya mengenai cermin ya akan memantul, akan dipantulkan sejajar. Nah, pada gambar kedua pada saat cahaya senternya dimiringkan, maka pantulannya juga mengikuti arah dari cahaya senter ya. Kemudian sama ini juga ketika senternya dipindahkan, posisinya, letaknya digeser ke sebelah kanan, maka pantulan cahayanya juga mengarah ke sebelah kanan. Jadi, sifat cahaya yang kita pelajari hari ini adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa menemui sifat cahaya dapat dipantulkan. Seperti tadi kata kelompok Nini, kita dapat melihat benda, ya. Kemudian pada saat kita bercermin, kita dapat melihat bayangan kita pada cermin. Nah, baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Hari ini kita belajar tentang apa saja? Tentang Sultan Hasanuddin. Ya, kita belajar tentang Sultan Hasanuddin. Sifat-sifat kepahlawanan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin apa saja? berani, Tanpa menyerah. Iya. Nah, selain itu kita belajar apa lagi tadi? sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya? Yang pertama cahaya Dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat dibiaskan. Cahaya merambat lurus dan cahaya menembus benda bening ya. Dan yang kita pelajari adalah sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan ya. Nah, Ibu mau bertanya, Ananda Vivi, senang tidak kegiatan pelajaran hari ini? senang, Senang ya. Kenapa senang dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Pada bagian mana Vivi menyukai kegiatan belajar hari ini? ada kegiatan sifat-sifat cahaya. Iya, kenapa? Pada materi sifat-sifat cahaya ya. Kenapa Vivi menyukai pada materi sifat-sifat cahaya? Karena dapat banyak tahu sifat-sifat cahaya. Oh iya. Nah, yang tidak Vivi sukai pada kegiatan pembelajaran hari ini apa? Diskusi. Kenapa tidak suka pada kegiatan diskusi? Karena sulit, harus menggunakan HP untuk mencari. Oh iya, sulit ya untuk berdiskusi melewati HP atau menggunakan HP. Baik, terima kasih atas jawabannya Nanda Vivi. Ada lagi yang lain ingin menyampaikan bagaimana perasaannya mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, Ibu harap anak-anak menyukai anak-anak semua menyukai kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong pada Ananda Marvin untuk memimpin teman-temannya berdoa. Doa selesai. Iya, terima kasih. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan nanti Ibu akan membagikan link Google Form. Di situ anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi yang telah Ibu buat ya. Nanti Ibu bagikan linknya di WhatsApp grup ya, di WhatsApp grup kelas 4 ya. Paham?
Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat segera bertemu, tetap jaga kesehatan. Semoga kita dapat kembali ke sekolah segera. Nah, Ibu akhiri, selamat pagi, sampai berjumpa lagi. Ya, terima kasih semuanya. Salam sehat.